Pemirsa, ratusan siswa yang terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli, Sumatera Utara dievakuasi anggota TNI. Evakuasi siswa menggunakan helikopter dan pesawat Hercules milik TNI. Ratusan siswa berlarian saat memasuki helikopter milik TNI di lapangan Matauli menuju Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara untuk melakukan konsolidasi awal. Sebanyak 150 siswa ini sebelumnya terisolasi akibat bencana banjir dan tanah longsor di Tapanuli, Sumatera Utara. Momen lucu terjadi saat para siswa tiba di lokasi pengungsian. Salah seorang siswa menanyakan kepada petugas soal apakah ada biaya evakuasi naik pesawat TNI tersebut. Bayar nggak Pak katanya? Nggak ada bayar. Satu saudara nggak ada yang bayar. Ya. Baik belajar. Terima kasih Pak. Pakai jadi alam Pak. Pakai jadi alam. Baik ya. Setelah dilakukan konsolidasi awal di Bandara Dr. Ferdinand Lumban Tobing, selanjutnya para siswa dievakuasi ke tempat yang lebih aman menggunakan pesawat angkut Hercules menuju Lanut Suwondo, Medan. Tangani bencana alam di Aceh, TNI Angkatan Udara mengevakuasi seorang ibu hamil di Kabupaten Aceh Timur menuju Bandara Malikusalah. Evakuasi udara dilakukan setelah akses darat di wilayah tersebut terputus akibat dampak bencana. Dengan mengutamakan keselamatan ibu dan bayi, helikopter membawa pasien menuju fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain evakuasi medis, helikopter yang sama juga mendistribusikan logistik bagi warga terdampak di Kabupaten Gayo Lues serta Kabupaten Aceh Tengah. Evakuasi tersebut merupakan respon cepat TNI AU untuk memastikan keselamatan warga di wilayah terisolasi. Kelangkaan BBM di Mandailing, Natal, Sumatera Utara ini membuat warga harus antre berjam-jam di SPBU. Panas terik yang menyengat membuat sejumlah ibu-ibu yang mengantre jatuh pingsan. Seorang ibu jatuh pingsan saat mengantre untuk mengisi BBM sepeda motornya di SPBU Kota Panyambungan, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Diketahui warga tersebut sudah mengantre selama 3 jam. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut langsung menolong ibu yang sudah terkulai lemas dengan memberikan sebotol air mineral. Kelangkaan BBM di Mandailing, Natal, Sumatera Utara sudah terjadi hampir sepekan. Jam 10. 10 pagi itu? Ya, 10 pagi. Belum dapat minyak juga? Belum dapat minyak sama sekali. Berarti ini antriannya masih panjang, Bu, ya? Iya, tadi masuknya sekitar jam 11-an, tapi cuma ini kan ditunggu sampai jam 10 memang nggak dapat. Nggak dapat? Jadi dapat nggak kira-kira Ibu nanti minyaknya ini, saking ramainya antrian ini? Insyaallah, mana tahu, mudah-mudahan dapat. Dapat, Bu, ya? Malam udah ngantri dari pom bensin Egor sini memang nggak dapat. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto temui pengungsi bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dalam kesempatan itu, Presiden perintahkan aparat negara untuk kerja cepat, tepat, dan menyeluruh menanggulangi dampak bencana serta penanganan para pengungsi banjir dan longsor. Kedatangan Presiden Prabowo disambut tangisan histeris para pengungsi saat Prabowo mengecek distribusi bantuan serta dapur umum di posko pengungsi Gor Pandan, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya, Presiden memastikan setiap langkah darurat telah ditempuh oleh pemerintah dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat yang terdampak banjir bandang serta longsor. Usai meninjau lokasi banjir bandang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto juga meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor di Medan dan Aceh.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut penyaluran BBM di wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjadi prioritas. Presiden Prabowo juga menyebut masih ada beberapa desa yang terisolasi karena akses jalan darat terputus pasca bencana. Ia menyebut seluruh tim gabungan terus berupaya membuka jalur yang terputus. Prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. Perubahan iklim kita bisa hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan, mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Selain itu, Presiden Prabowo juga menyapa warga terdampak bencana di pengungsian Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam kesempatan ini, Prabowo sekaligus memantau dapur umum dan memastikan makanan untuk pengungsi disajikan dengan baik. Selain itu, Presiden Prabowo juga mengapresiasi kinerja semua pihak dalam proses penanganan banjir dan longsor di Sumatera. Prabowo yakin dengan sinergitas bersama penanganan akan teratasi dengan cepat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital bergerak cepat membantu warga terdampak bencana banjir di Desa Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Salah satu bentuk bantuan dengan pendirian posko trauma healing yang menjadi ruang aman bagi anak-anak dan masyarakat pasca bencana. Kementerian Komunikasi dan Digital melalui tim Pusat Informasi dan Media Center Bencana Komdigi mendirikan posko trauma healing untuk membantu pemulihan psikologis warga dan pos kesehatan, terutama anak-anak yang terdampak banjir di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Langkah ini merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam memberikan dukungan menyeluruh, tidak hanya pada aspek penanganan darurat, tetapi juga pemulihan mental masyarakat. Posko ini menjadi ruang pemulihan bagi anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya yang membutuhkan pendampingan psikososial. Layanan trauma healing tim penyaluran bantuan kemanusiaan Komdigi Peduli terus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara, asosiasi, dan komunitas postel siar digital untuk mempercepat distribusi bantuan ke wilayah terdampak. Selalu aktif, tidak terkecuali di bencana kali ini. Jadi ini salah satu posko trauma healing yang sudah kita bangun. Beberapa nanti mungkin di Taptang tim sedang dalam proses perjalanan karena agak ada hambatan. Kemudian di Aceh di kantor gubernur, di Sumut juga ada satu lagi media center di kantor gubernur. Oke, terima kasih banyak. Tidak hanya di Hamparan Perak, Komdigi juga mendirikan sejumlah posko pusat informasi dan media center untuk mendukung komunikasi darurat dan koordinasi penanganan bencana. Dari Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Dias Triawan, iNews melaporkan. Upaya penyaluran bantuan bagi para korban bencana banjir Sumatera terus dilakukan. Bagi daerah yang terisolir, pengiriman bantuan dilakukan melalui jalur udara. Langkah itu guna mempercepat proses pendistribusian kepada warga yang terdampak bencana di Sumatera Barat. Pendistribusian bantuan melalui Bandara Lanut Sultan Syahrir, Kota Padang, Sumatera Barat menuju sejumlah tempat terisolir terus dilakukan. Antara lain Kabupaten Padang Pariaman, Malegi Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.
Adapun logistik yang didistribusikan meliputi paket sembako berupa beras, minyak goreng, makanan bayi, serta selimut dan pakaian untuk para warga terdampak bencana alam di Sumatera Barat. Pendistribusian bantuan dilakukan menggunakan 3 helikopter dari BNPB, Basarnas, dan TNI Angkatan Udara. Kami laksanakan ini dari mulai hari pertama. Tentunya dari hari pertama kita harus bisa memetakan dulu mana-mana daerah-daerah yang memang terisolir dengan terputusnya transportasi darat. Nah, setelah kita bisa memetakan itu, besoknya yaitu di hari Senin kami sudah mengontrol itu, dan sampai sekarang kami tetap lakukan itu. Menurut data BNPB, korban meninggal dunia mencapai 165 dan masih belum ditemukan sebanyak 114 orang. Sedangkan wilayah yang paling banyak terdampak di Sumatera terjadi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan banyak warga kehilangan dokumen penting termasuk paspor saat bencana. Pemerintah akan memberikan dispensasi sesuai kondisi di lapangan. Ada kebijakan tertentu gitu nggak? Nanti kita akan pertimbangkan. Kalau perlu kita ganti, kita ganti. Nanti kita akan lihat apakah dokumen keimigrasian yang rusak karena terbawa air dan sebagainya. Nanti bisa kita berikan dispensasi untuk bergantian dan sebagainya. Artinya kalau dari imigrasi sampai sekarang belum menentukan program tertentu untuk menangani hal itu, Pak? Ya, kalau kita kan sekarang ini di lapas rutan di wilayah yang bencana kan juga kita urus. Jadi sementara yang kita layani adalah yang menjadi tanggung jawab kita dulu. Karena pemerintah pusat itu sudah turun untuk menangani masalah di masyarakat. Pemirsa, bersama MSI Peduli, kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Ridwan Kamil memberikan keterangan kepada penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan. Informasi selengkapnya usai jeda di iNews Sore.